penyebab genset susah dihidupkan dan setelah hidup kena getaran sedikit langsung mati. Setelah dicek, pertama di bagian karburator kita bongkar dan kita bersihkan. Memang dari awal genset ini tidak pernah dibuka karburatornya, jadi memang sangat susah. Selanjutnya dipasang lagi karburatornya dan dilepas dengan tahanan aslinya. Setelah itu bisa terlepas. Jadi genset ini bisa hidup, tapi begitu kena getaran mati. Tahu kalau sudah mati sangat sulit dihidupkan lagi. Sebelum kita cek yang lain, kita cek di bagian karburator dulu, karena memang genset ini sedikit kotor. Setelah dibongkar karburatornya, kita cek, ternyata tidak hanya sedikit, malah sangat kotor sekali. Setelah itu kita bongkar juga bagian kran, kita cek bensinnya, ternyata di krannya juga sangat kotor. Mungkin dari dulu ini genset tidak pernah dikasih bensin secara full. Itu tadi sudah kelihatan kotorannya, itu kerak-kerak dari tangki yang berkarat, karena mungkin dulunya genset ini tidak pernah diisi secara full, terlalu sering dalam keadaan kosong. Begitu diisi full, kotorannya langsung mengendap. Itulah kotoran-kotoran yang ada di dalam karburator. Itu sangat banyak, makanya di bagian pembuangan bensin tidak normal. Kadang ada berbet di bagian gas. Kita telusuri secara rinci nanti di bagian apa lagi. Ini pertama kita cek bagian pelampung juga dan bagian spuyer-spuyernya. Kita bongkar spuyer yang ada di dalam karburator. Kita cek ada bumpetan dari lubang itu atau tidak. Ternyata di bagian spuyer juga sangat kotor. Di dalam spuyer, nah itu kita kelihatan. Kita bersihkan dengan bensin. Nah itu kotoran-kotorannya langsung pada keluar. Makanya di bagian gas tidak mau stabil. Ini karena bensinnya tidak lancar. Kadang juga ada bocor kalau keran dibuka terus.
yang punya ini dulunya tidak pernah dibersihkan dan tidak terawat, jadi sangat kotor. Besok kita bongkar juga, tangkinya kita kuras, kita bersihkan supaya benar-benar maksimal saat digunakan. Setelah kita bersihkan selesai, kita pasang lagi karburatornya. Dan kita cek juga nanti di bagian yang lain. Dan karena ini selang juga sudah sangat tua, kita ganti juga selang bensin, juga filter bensinnya kita ganti karena kemarin sudah sangat kotor. Setelah kita pasang karburatornya, kita cek. Nah, ini pemasangan selang karena baru, jadi pengukurannya harus disesuaikan. Ini memang sengaja diperpanjang supaya nanti kalau ada apa-apa di filter bensin bisa dilangsungkan untuk mempermudah kita saat pemakaian apabila darurat. Setelah terpasang, kita cek kembali, kita isi bensin di bagian karburator dan kita cek. Oh, itu bagian penutupnya tadi belum ditutup. Nah, setelah tutup kita isi, kita buka kerannya, tunggu hingga karburator terisi bensin. Setelah itu kita cek, hidupkan. Ini tadinya sangat sulit dan tidak mau stasioner. Setelah dibersihkan itu sudah mulai lancar, tapi ini masih ada kendala saat kena getaran mati. Nah, ternyata setelah kita cek-cek kembali, itu di bagian kontak, bagian kontaknya ternyata sudah sangat rusak. Ada karat di bagian kontak. Ini kita cek lagi, kita pastikan kontaknya benar-benar bermasalah atau tidak. Ini tetap tidak mau hidup. Yaitu kita on kan di bagian kontak, lalu kita cek, kita hidupkan. Ini kalau tidak dilepas, kita cek ya, tidak mau hidup. Bagian kontak. Padahal sudah on. Nah, itu ternyata tidak hidup. Kabel ini. Jadi kita lepas jalur kontak yang menuju ke ACC, masa kontak, jalur kontaknya ke masa kita lepas, kita hidupkan lagi. Sudah sangat normal, bisa langsung hidup. Itu posisi kontak, padahal tadi masih on tapi tidak mau hidup. Kalau kontak dalam keadaan on, ini kalau off, Itu off ya, ini on. Sekarang kita hubungkan lagi ke jalur masanya. Begitu kita hubungkan ke masa, itu langsung mati lagi. Nah, ini sudah ketahuan ternyata di bagian kontak juga sangat gitulah berpengaruh dan sudah rusak. 5.000 watt bensin
Kalau kalian semua bisa bongkar, ini juga bisa. Tapi karena tadi terburu-buru, jadi waktu pembongkaran tidak kami video. Jadi ini sudah hidup kembali, sudah normal kembali. Begitulah